Assalamualaikum, selamat malam. Pasti pada sudah selesai buka puasa. Ada suatu kejadian, Lubis 212 kena persekusi. Entah itu persekusi, entah itu upaya apa ya. Kalau kita menonton videonya Lubis, itu sepertinya mau diambil atau apalah. Padahal kalau mengambil orang itu, dugaannya tuh bisa kena apa? Pasal penculikan. Pasal penculikan itu pasal 328 KUHP. Jangan sembarang lo main-main begitu. Kalau misalkan persekusi, itu bisa kena pasal 335 sampai 337. Jangan sembarangan main-main begitu. Heran saja ya. Puasa-puasa kok ada orang yang melakukan itu. Apa karena untuk lebaran atau apa? Apa nggak punya rasa malu gitu loh. Itu beruntung masih selamat itu. Bayangin saja jika masuk suatu desa, lalu dia itu dikepung nggak bisa keluar, bagaimana? Apalagi diteriakin rampok gitu misalkan. Karena kebiasaannya ya, kalau misalkan ada orang malam-malam datang ke rumah di lingkungan pedesaan itu, akan kena masalah yang besar tuh jika diteriakin rampok. Udah nggak bisa keluar. Mau pakai mobil, pakai apa nggak bisa keluar. Yang ada apa babak belur, kalau nggak babak belur ya mati. Ya saya prihatin saja ya, kenapa terjadi seperti itu? Memangnya punya masalah apa dengan Lubis itu? Mereka tuh punya masalah apa pribadi? Kalau pribadi selesaikan dengan pribadi. Katanya tabayun kok banyak orang. Tabayun kok begitu. Jika kita melihat pengakuan dari Lubis itu bukan tabayun. Udah nggak benar tuh. Jika misalkan ya, itu dari jauh posisinya, entah dari Jakarta, entah dari Lampung, sampai ke sana, kan jauh posisinya itu. Entah itu tabayun betulan atau tidak, berarti sudah merencanakan. Entah datang itu niatnya persekusi, atau datang niatnya itu menculik, entah itu datang niatnya itu tabayun. Kalau dari pengakuan sana katanya tabayun, tapi kok seperti itu? Apa-apaan gitu loh. Justru yang saya lihat itu apa ya? Dari kejadian itu, kalau soal mereka ya kita tahulah seperti apa mereka itu. Berhadapan dengan mereka itu, sikut harus pakai sikut, dengkul harus pakai dengkul, sekalian gitu loh. Tapi yang saya sorotin, itu ada orang, beberapa YouTuber, saya dari siang tuh sebenarnya mau membuat video tapi males lah gitu loh, mau melihat dulu. Ternyata ketahuan gitu loh, mana yang bermental, mana budak-budak, mana orang-orang pribumi yang bermental budak, penjilat, itu terlihat. Saya lihat ada beberapa YouTuber itu, kalian tuh ngapain gitu loh. Yang namanya tindak kekerasan atau bertamu dengan cara seperti itu dimanapun, alasan apapun itu salah. Alasan apapun itu salah. Jamnya jam berapa itu? Caranya memang harus begitu? Iya. Cara mana itu begitu? Kalau saya lihat tuh ada beberapa channel, ada yang pakai songkok tinggi itu, siapa itu? Waduh. Ada yang siapa tuh yang pakai cerdas rokok itu? Teman kita kemarin tuh di WA tuh ada tuh. Kamu tuh ngapain gitu loh. Katanya netral. Tapi kamu bilangnya biarin lah itu shock terapi. Shock apaan? Perilaku salah kok shock terapi. Ini loh, manusia-manusia yang sudah dapat hadiah, dapat sesuatu, sebuah hadiah, lalu mentalnya jadi mental budak, mental penjilat. Orang-orang seperti itu hanya besar di mulut. Saya tuh simpel melihatnya kok. Kalau misalkan di YouTube ya, di medsos ada praktisi bela diri. Kalau misalkan aksi atau apapun itu, yaitu praktisi bela diri. Kalau praktisi bela diri tidak, tapi di internet itu kok pamer bela diri lah, apalah, itu ketahuan itu. Dari mudanya tuh nggak pernah berantem, jarang berantem, jarang kena keroyok orang banyak. Ya nggak pernah orang-orang begitu. Saya hafal model-model orang begitu. Saya ngeliatnya lucu. Tapi saya maklum jika itu praktisi bela diri itu saya maklum. Tapi kalau hanya seorang YouTuber biasa, gaya-gayaan di internet, sok jago bela diri, kamu tuh dulu itu zaman sekolah paling tidak itu, kamu tuh orang yang nggak pernah berani berantem itu. Kamu orang yang nggak pernah jadi jagoan di zaman sekolah itu. Makanya setelah usianya segitu, kenal bela diri sok-sokan.
masih junior tuh kamu tuh, gaya-gayaan, apalagi mentalmu itu apaan itu. Yang namanya kekerasan tetap itu salah, murumusnya apapun itu salah. Nggak usah begitu. Kamu belain apa? Enggak, kamu nggak akan dapat hadiah lagi. Hadiah dari siapa? Udah pernah dapat hadiah. Makanya menggadaikan mental Nusantaramu. Kamu seakan matanya itu tertutup jika perilaku mereka itu seperti itu. Apaan sih, memalukan saja. Belum tahu rasanya sih. Misalkan kamu dikeroyok 20 orang, 25 orang. Pernah nggak? Belum pernah toh? Berantem habis-habisan dikeroyok orang banyak. Belum pernah itu pasti orang begitu tuh. Lagaknya di internet, wah biarin deh, lupis gini-gini. Nggak usah begitu. Orang itu melihat jika orang lain kena masalah, cukup kita doakan. Nggak usah, biarin deh seperti orang nyukurin. Ngapain laki-laki kok main nyukurin orang? Nggak pas itu kamu tuh. Yang membuat saya prihatin itu justru orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi ini itu loh, yang mengabdikan dirinya secara tidak langsung seperti kacung, seperti penjilat. Kalau mereka yang memang kelakuannya seperti itu dari dulu. Nah kalau kamu itu loh, ngapain? Mau dia itu bajingan, mau dia itu apapun. Apalagi ini bulan puasa gitu loh. Orang bertamu kok seperti itu. Kok malah kamu setuju saja hanya karena kamu gak cocok. Ditahan dulu mulutnya. Gayamu itu ngapain begitu? Paling tidak itu munculkan rasa welas asihmu itu dengan orang yang mungkin kamu benci. Dengan apa? Mengurangi kata-kata mensyukuri. Orang mengalami begitu kok kamu seakan-akan bersyukur. Inimu di mana gitu loh. Kayak apapun perilaku seperti itu bisa kena pasal 335 mungkin bisa kena itu, pasal 328 KUHP bisa juga seperti itu jika misalnya terbukti. Tetapi yang terjadi kan kalian bisa melihat. Contoh Gus Dur itu, dia melindungi Ahmadiyah seperti apa, itu yang harus kalian contoh. Jangan rela jadi seperti penjilat budak yang nggak tahu malu gitu loh. Dari zaman dahulu penjajahan ada, mungkin bisa juga sampai sekarang. Itu karena mental-mental orang yang begitu. Wassalam.